berkas apa saja sih yang diupload nanti? Kemudian yang kedua, formatnya ini harus apa? Selanjutnya, untuk ukuran filenya ini nanti berapa saja yang bisa diterima oleh sistem. Dan selanjutnya di sini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel Calon Guru. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang telah diundang ya dalam PPK dalam jabatan tahun 2022. Pada video ini kita akan berbagi informasi sekaligus menjawab pertanyaan dari teman-teman pada kolom komentar di video saya sebelumnya. Terkait tentang pendaftaran PPK dalam jabatan tahun 2022, kira-kira berkas apa saja yang harus diupload ya dalam pendaftaran ini. Nah, berikut ini kita akan melakukan live check sistem pendaftaran PPK dalam jabatan tahun 2022 untuk mengetahui yang pertama, berkas apa saja sih yang diupload nanti. Kemudian yang kedua, formatnya ini harus apa. Selanjutnya, untuk ukuran filenya ini nanti berapa saja yang bisa diterima oleh sistem. Dan selanjutnya di sini adalah kira-kira bagaimanakah cara uploadnya. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini supaya untuk mengobati rasa penasaran dari teman-teman, kira-kira berkas apa saja yang harus diupload dan ukurannya berapa. Di sini kita langsung saja masuk ke portalnya. Nah, di sini kita masuk ke ppk.kemdikbud.go.id, kemudian kita klik enter. Berikutnya, setelah sampai sini, kita klik saja untuk menu loginnya. Kemudian setelah teman-teman di sini mendapatkan tampilan seperti ini dan berhasil login, kita coba klik di sini ya pada bagian ini. Kemudian kita klik biodata diri. Kemudian di sini pastikan teman-teman nanti ini adalah sebelum mengirim berkas, ajukan berkas, maka di sini pada bagian biodata, linearitas ijazah, bidang studi PPG, dan juga berkas pendukung ini kita lengkapi sampai semua checklist hijau ya. Coba di sini berkas apa saja yang harus kita upload, kita scroll ke bawah. Baiklah teman-teman, di sini untuk berkas yang kita upload, di sini kita scroll ke bawah. Nah, di sini untuk yang pertama di biodata ini kita tidak ada berkas yang harus diupload, hanya kita melengkapi data-data saja. Mulai data biodata diri, kemudian tempat mengajarnya di mana instansinya, kemudian untuk data rekeningnya itu apa, kemudian juga untuk informasi kontak. Berikutnya di sini kita yang diupload yang pertama ini sesuai dengan surat edaran terbaru kemarin, yaitu yang pertama adalah berkas ijazah ya teman-teman. Yaitu di sini file ijazah, kita cek untuk uploadnya ini di mana. Kita klik coba cek linearitas ijazah. Kita scroll. Nah, di sini teman, pada bagian linearitas S1 D4 dengan bidang studi PPG. Nah, di sini kita setelah melengkapi pada bagian linearitas ijazah kita, maka di bagian ini kita harus mengupload ya, yaitu mengupload berkas ijazah S1 kita. Tentunya untuk berkas ini harus sama ya dengan data-data ijazah yang kita inputkan pada bagian atas ini. Nah, berikutnya di sini kita untuk berkas yang lain. Nah, yang pertama ijazah ya teman-teman, jelas. Kemudian terkait dengan ukurannya, ukuran ijazahnya berapa yang bisa kita upload. Kita coba klik di sini pada bagian unggah. Nah, ini teman-teman untuk berkas ijazah yang harus kita upload ini untuk ukurannya. Nah, ini filenya ya, jenis filenya. File unggahan, jenis file unggahan harus berformat PDF ya teman-teman, harus PDF untuk ijazah. Kemudian ukurannya minimal 20 KB dan maksimal 1,5 MB. Jadi jelas teman-teman, untuk ijazah ini adalah filenya harus PDF dan ukurannya minimal 20 KB dan maksimal 1,5 MB. Kalau misalkan ijazah teman-teman file scan-nya itu terlalu besar, teman-teman bisa kompres ya, dengan kompres online itu sekarang sudah banyak. Nah, berikutnya coba kita cek pada bagian berikutnya. Yang pertama, setelah ijazah yang diupload apalagi. Nah, di sini setelah kita upload ijazah pada bagian linearitas S1 dengan bidang studi. Nah, di sini kita cek di sini ya, coba di bidang studi ini apa. Di sini ternyata kita hanya melengkapi saja ya, melengkapi data bidang studinya. Ini coba kita klik di sini. Di sini sepertinya tidak ada berkas yang harus kita upload di sini. Berikutnya di sini kita cek di berkas pendukung. Nah, yang pertama ijazah yang diupload ukurannya adalah maksimal 1,5 MB. Untuk berkas pendukungnya coba kita klik di sini yang diupload apa saja. Nah, ini teman-teman.
Untuk berkas pendukungnya, yang pertama ini yang kita upload adalah pindaian SK pengangkatan pertama ya. Nah ini hasil pindai atau scan SK pengangkatan pertama yaitu TMT awal mengajar. Nah di sini yang kita upload scan asli atau fotokopi legalisir Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten atau Kota. Nah di sini teman-teman, untuk kita mengetahui ukurannya dan formatnya, kita coba klik pada bagian unggah berkas. Nah, untuk SK pengangkatan pertama sebagai guru, di sini adalah untuk ukurannya minimal 20 KB dan maksimal 1,5 MB. Nah, ini untuk uploadnya teman bisa klik di sini ya. Pada bagian ini nanti akan diarahkan menuju file yang nanti akan ditunjukkan ya oleh sistem ini. Nah, jelas untuk di sini SK pengangkatan pertama formatnya PDF minimal 20 KB, maksimal 1,5 MB. Dan berikutnya di sini kita cek lagi berkas yang harus kita upload. Setelah SK pengangkatan pertama, nah ini teman-teman yang kedua, pindaian SK pengangkatan atau kenaikan pangkat terakhir. Nah di sini hasil pindai atau scan SK kenaikan pangkat terakhir bagi guru PNS ini adalah untuk yang guru PNS ya. Ini adalah SK kenaikan pangkat terakhir, bisa asli atau fotokopi legalisir, atau SK pengangkatan 2 tahun terakhir bagi guru non PNS. Bagi teman-teman guru non PNS baik itu GTY atau guru honor, maka di sini kita yang diuploadnya adalah SK pengangkatan 2 tahun terakhir. Ini adalah nanti dijadikan satu file ya teman-teman, karena di sini untuk menu unggahnya ini hanya satu saja. Jadi kita scan kemudian kita jadikan menjadi satu, yaitu dikombinasikan seperti itu. Nah ini selanjutnya untuk legalisirnya adalah seperti ini. Untuk ketentuannya sama dengan yang dulu sudah saya jelaskan. Nah kemudian untuk ukurannya, dikarenakan di sini 2 file, coba kita cek ya untuk ukurannya dan formatnya. Nah di sini untuk ukurannya juga sama ya, formatnya adalah format PDF. Kemudian untuk ukurannya ini adalah di sini minimal 20 KB dan maksimal ini adalah 1,5 MB. Berikutnya untuk cara menguploadnya sama caranya, kita tinggal klik saja di sini. Berikutnya kita akan diarahkan menuju ke galeri untuk mencari file kita. Berikutnya yang kita upload berikutnya, ini adalah pindaian SK pembagian tugas mengajar ya. Nah di sini mungkin nanti teman-teman untuk filenya ini akan sangat banyak ya. Dikarenakan kalau misalkan di sekolah kita sistem dari pembagian tugas itu per semester atau mungkin juga per tahun. Kalau misalkan per semester nanti akan dibagi menjadi 2 semester ya dalam 1 tahun. Kalau misalkan dalam 1 semester itu ada 4 lembar, maka berarti di sini karena 2 tahun terakhir ini adalah sekitar ada 16 lembaran ya teman-teman. Dan semua itu kita jadikan jadi satu, dikombin ya. Dan untuk ukuran berkasnya di sini karena banyak sekali filenya, maka kita coba cek untuk ukurannya berapa. Nah ini teman-teman, untuk ukuran berkasnya pembagian tugas mengajar ternyata juga sama, yaitu 20 KB minimal, maksimal 1,5 MB. Nah, tentunya di sini teman-teman memerlukan cara untuk nanti bisa mengkonversikan atau istilahnya menurunkan untuk ukurannya sesuai dengan persyaratan itu bagaimana. Nah, ini sudah ada pada video saya sebelumnya. Nah, ini teman, untuk ukurannya ini adalah maksimal ini ya, maksimal 1,5 MB dan formatnya PDF untuk surat pembagian tugas mengajar. Nah berikutnya yang terakhir ini adalah fakta integritas. Fakta integritas ini adalah kita unduh dari template teman-teman. Nah di sini teman-teman mendapatkan yaitu template ya. Ini di sini ada format fakta integritas, teman-teman bisa unduh, klik di sini, kemudian diisi, tempel materai, tanda tangan, kemudian di scan dan kita upload di sini. Untuk ukurannya coba kita cek. Ukurannya sama, yaitu minimal 20 KB dan maksimal 1,5 MB. Untuk uploadnya kita klik di sini. Demikian teman-teman terkait tentang berkas-berkas yang harus diupload ketika melakukan pendaftaran PPG dalam jabatan. Ini sesuai dengan surat edaran kemarin, ternyata benar ya, ada 5 berkas yang harus kita upload dan berkasnya PDF minimal 20 KB, maksimal ini adalah 1,5 MB. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.